Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mari dipimpin. Baik, semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, sini kita akan belajar tentang akidah akhlak mengenai bab akhlak terpuji. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri karena ini kan pertemuan pertama. Nah, baik, perkenalkan nama Ibu Reda Baitijana. Ibu lulusan dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Ya, Adil Raditya Pratama, Hadir. Nur Khalid, Hadir. Alika Ramadhani, Hadir. Agung Saputra, Hadir. Wahyu Purwanto, Hadir. Diki, Hadir. Rido, tidak ada ya, berarti yang tidak masuk. Tidak apa-apa, Pak. Setelah itu, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian amal soleh, siswa menyebutkan dan membaca dalil tentang amal soleh, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri orang yang beramal saleh. Yang keempat, siswa dapat membiasakan berperilaku amal saleh. Amal saleh ini umat Islam di seluruh penjuru dunia selalu beramal yang bertujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah serta pahala, mulai dari sedekah, memberikan uang, dalam kontak amal, berangkat haji. Semua orang berlomba-lomba melakukan kebaikan di dunia sebagai bekal di akhirat kelak. Yang pertama, pengertian amal saleh. Amal saleh menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan yang baik yang mendatangkan pahala. Secara istilah, amal saleh adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk perbuatan kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Amal saleh ini ada dua. Yang pertama, bersifat ubudiyah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Yang kedua, pekerjaan yang bersifat sosial seperti menolong orang lain, menyantuni anak yatim, dan peduli sesama. Yang selanjutnya, dalil mengenai amal saleh. Di sini Ibu ingin meminta tolong kepada Alika Ramadhani untuk membacakan surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada saudari Alika yang telah membacakan. Yang selanjutnya, amal saleh yang diterima di sisi Allah. Yang itu ada 4 kriteria yang anak-anak. Yang pertama, mengerti ilmu dari amal saleh yang dilakukan. Yang kedua, memiliki niat yang baik, karena semua itu tergantung dengan niat.
bersabar, yang ketiga berniat, yang keempat tawakal, yang kelima ikhlas, yang keenam berani. Selanjutnya, Ibu ingin kalian memberikan contoh tentang amal soleh di sekolahan. Siapa yang bisa? Silakan. Ya Bu, Ya. contoh di sekolah. 1. Sopan santun dalam bergaul. 2. Menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya siapa lagi? Contoh amal soleh di sekolahan? Tidak ada. Berarti selain itu juga berprasangka baik kepada semua orang, menjaga kebersihan, tidak mengunjungi teman, memfitnah dan menyebarkan aibnya. Apabila ada teman yang butuh bantuan, tawarkan. Jadi apabila mampu. Cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Saya silakan. Bagaimana contoh amal soleh di Bagaimana contoh amal soleh di lingkungan masyarakat? Ibu menjawab ya, amal soleh di masyarakat itu seperti apabila ada tetangga kita yang sedang kesusahan, kita memberikan bantuan baik berupa tenaga maupun uang. Seperti kayak misalnya tetangga kita mau yasinan itu kan, kita bantuin apa aja yang bisa dibantuin, kayak bantuin masak, bantuin menyiapkan tempat, peralatan dan sebagainya. Nah kalau ada juga gotong royong itu kan termasuk amal soleh dalam lingkungan masyarakat. Kita membantu bersama-sama untuk membersihkan lingkungan masyarakat. Sudah tidak ada? Berarti masuk semua ini ya. Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian toleransi, siswa menyebutkan dan membaca dalil tentang toleransi, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri orang yang bertoleransi, siswa dapat membiasakan perilaku toleransi. Kita membahas tentang toleransi. Siapa yang masih ingat tentang pengertian amal soleh yang kita pelajari dalam pertemuan pertama? Saya Bu, Ya. amal soleh adalah setiap pekerjaan yang baik, bermanfaat, dan patut dikerjakan. Ada 2 bersifat ubudiyah, yaitu sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Dan bersifat sosial, menolong orang lain, menyantuni anak yatim. Itu dijelaskan dalam surat apa? Surat Al-Asr ayat 1-3. Pengertian toleransi. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya yang tidak disukai atau disenangi. Dalam kamus bahasa Indonesia, toleransi berarti kelapangan dada, dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain. Sikap toleransi ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Tapi yang kita bahas sekarang ini bermasalah agama, toleransi beragama. Selanjutnya toleransi menurut Al-Quran. Ini dijelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8-9. Coba saudara Agung untuk membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tidak hanya mengajukan untuk berlaku adil saja kepada non-muslim ketika mereka tidak memerangi dan melakukan pengusiran, melainkan Al-Quran memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka.
Ungkapan berbuat baik di sini tentu mencakup makna yang sangat luas sekali. Selain itu, ungkapan Allah tidak melarang kamu memberikan isyarat bahwa Islam menolak orang-orang yang berasumsi bahwa tidak boleh berbuat baik terhadap non-muslim. Dan selanjutnya yaitu membiasakan berperilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki sikap toleransi adalah suatu keharusan dalam Islam. Islam sendiri mengandung pengertian agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri. Islam adalah rahmatul alamin. Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati dan tanpa paksaan. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sudah sepatutnya berupaya membiasakan diri dengan perilaku toleransi, terutama dalam hal keyakinan. Nah, sebagai umat Islam yang menetap di negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan daerah yang wajib memiliki sifat toleransi. Ada nilai-nilai positif dalam toleransi. Siapa yang bisa memberikan contoh tentang nilai-nilai positif dalam toleransi? Saya Bu. Yes. Saudara Abu dulu. 1. Dapat menjalani persaudaraan dan bersatu dalam masyarakat. 2. Menciptakan keharmonisan di masyarakat. Selanjutnya, Tidak membeda-bedakan agama yang dianut teman di sekolah. Tidak membuat gaduh di sekolah. Ibu, menghargai perbedaan pendapat teman. itu adalah sikap-sikap positif toleransi yang wajib kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Ibu, Ya. bagaimana ciri-ciri orang yang bertoleransi? Ya. Ciri dalam berperilaku toleransi yang pertama yaitu memahami dalam kehidupan selalu terdapat perbedaan. Kan kita tinggal di Indonesia itu banyak banget agama-agama yang berbeda kayak agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan Kristen. Itu kita nggak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya tidak mempermasalahkan perbedaan yang terjadi. Yang selanjutnya menerima saran dan masukan dari orang lain, siap menerima kritik, tidak sombong, tidak egois, dan tidak memaksakan kehendak. Mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu jelaskan.